dalil, tuntutan, permohonan, dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh pemohon dalam permohonan pra-peradilan tersebut. Selanjutnya, atas dasar objek permohonan pra-peradilan tersebut, termohon terlebih dahulu mengajukan eksepsi dan permohonan pra-peradilan telah melampaui ruang lingkup dan objek pra-peradilan. Poin A sampai dengan halaman 8 dianggap dibacakan. B, tidak jelas dan prematur dianggap dibacakan sampai dengan halaman 11. Silakan dilanjutkan. Bahwa pada pokoknya pemohon mengajukan gugatan pra-peradilan dengan mendalilkan sebagai berikut: 1. Penetapan tersangka dan seterusnya sampai dengan nomor 8 mengenai penahanan yang tidak sah. Yang pertama, penetapan tersangka tidak mengabaikan ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Bagian pertama, bahwa termohon dengan tegas menolak dalil pemohon yang menyatakan bahwa pemohon telah keliru menetapkan telah keliru menerapkan ketentuan pasal 3, pasal 4 dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, junto pasal 607 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta menolak dalil bahwa pencantuman ketentuan tersebut bertentangan dengan asas lex favoreo dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Pada pokoknya menentukan bahwa dalam hal terdapat perubahan perundang-undangan setelah perbuatan terjadi, diperlakukan peraturan perundang-undangan yang baru, kecuali apabila ketentuan perundang-undangan yang lama lebih menguntungkan bagi pelaku dan pembantu tindak pidana. Ketentuan tersebut merupakan manifestasi asas lex favoreo, yakni prinsip bahwa perubahan hukum pidana tidak boleh diterapkan dengan cara yang merugikan posisi hukum pelaku. Bagian kedua, asas lex favoreo bukanlah asas yang memberikan kewenangan para tersangka untuk memilih sendiri ketentuan pidana yang dikehendakinya, melainkan merupakan kaidah transisional yang mengharuskan aparat penegak hukum menentukan rejim hukum yang berlaku dengan memperhatikan perubahan peraturan perundangan dan ketentuan yang paling menguntungkan bagi pelaku. 3. Bahwa pemberlakuan KUHP nasional sendiri telah dimulai pada tanggal 2 Januari 2026, sehingga sejak tanggal tersebut ketentuan KUHP nasional berlaku sebagai hukum pidana nasional, termasuk ketentuan mengenai tindak pidana pencucian uang yang telah dikodifikasikan dalam pasal 607 KUHP. 4. Pasal 622 KUHP juga secara khusus mengatur mengenai mekanisme penyesuaian ketentuan pidana di luar KUHP dengan ketentuan KUHP nasional. Dalam konteks tindak pidana pencucian uang, pasal 622 ayat 16 ayat 1 maksud kami secara tegas menuntut. Pembuktian ini sudah terang benderang. Sebenarnya strategi permohonan pra peradilan kita ini berdasarkan para ahli tadi ya. Ada 4 ahli yang kita ajukan. Ya, mulai ahli administrasi negara, ya, Prof. Rasdi, ya, dan ahli pidana, baik itu Pak Dr. Mahrul Sali, Prof. Nur Basuki, dan Pak Dr. Arif. Ya, sejatinya keterangan ahli ini sulit dibantah, ya, kebenaran. Nah, terbukti juga permohonan tanggapan dari kuasa termohon itu sebenarnya menunjukkan pengakuan, ya, bahwa apa yang kita sampaikan dalam permohonan pra peradilan itu sulit dibantah, ya, baik berdasarkan bukti dan dokumen, ya, maupun keterangan para ahli. Coba diperhatikan seperti tadi disampaikan di dalam alasan-alasan, misalnya adanya duplikasi. Pasti dalam pembuktian besok pagi, ya, dokumen-dokumen tidak akan berubah. Memang ada fakta duplikasi. Kemudian penetapan status tersangka yang memang tidak sesuai dengan prinsip hukum, ya, itu mudah sekali sebenarnya. Jadi pemeriksaan keterangan ahli ketika kita bangun dengan strategi dokumen yang ada, kami meyakini tidak mungkin, ya, pihak kuasa termohon bisa menghadirkan dokumen-dokumen yang lain kecuali dokumen-dokumen yang memang, ya, apa yang kita sampaikan dalam permohonan pra peradilan, yaitu penetapan status tersangka yang bermasalah secara hukum, melanggar hukum, ya, melanggar prinsip fair trial, melanggar prinsip administrasi peradilan,
ya, bahkan duplikasi penetapan tersangka, ya. Kemudian perdebatan terakhir adalah penetapan tersangka, ya, status delik asalnya belum jelas, tapi sudah dikenakan delik TPP. Itu semua kami yakini dokumen-dokumen yang ada tidak akan berubah. Jadi kami sedikit meyakini bahwa dokumen-dokumen yang nantinya termasuk ahli yang akan diajukan oleh termohon tidak mungkin bisa bergeser dari kebenaran dokumen yang ada, kebenaran formil, yaitu status penetapan tersangka, ya, yang kami anggap bermasalah, duplikasi penetapan tersangka, ya, kemudian upaya paksa yang lain yang dianggap, ya, melanggar administrasi peradilan pidana. Kami menunjukkan bukti-bukti dokumen atau surat tadi. Misalnya terkait dengan proses penggeledahan. Tadi kami sudah tunjukkan surat perintah penggeledahan yang menjadi dasar penerbitan izin Ketua Pengadilan Cibinong adalah surat perintah penggeledahan untuk wilayah Polda Metro Jaya. Jadi tadi jelas sekali ya, surat perintah penggeledahan yang dijadikan dasar untuk permintaan izin ke PN Cibinong adalah wilayahnya Polda Metro Jaya. Tetapi penggeledahannya dilakukan di luar wilayah Polda Metro Jaya. Satu surat yang lainnya justru tidak digunakan dalam permohonan atau sebagai dasar dari izin ketua pengadilan tersebut. Termohon agar semakin terang apa yang kita uji ini, dan saya pikir tadi dialog dalam proses persidangan sangat sehat ya. Pertanyaan dari pemohon, dari kami ataupun dari termohon Polri ataupun dari kejaksaan, itu dialognya sangat sehat untuk pembangunan konsep hukum ke depan yang jauh lebih baik, tidak sekedar hanya soal perkara ini saja. Nah, kami ingin menyampaikan ada beberapa hal, poin-poin utama tadi yang sudah terelaborasi di ruang persidangan. Jadi ada beberapa isu utama. Yang pertama, ahli tadi menyampaikan bahwa perbuatan-perbuatan, tindakan-tindakan atau penerbitan dokumen-dokumen, surat-surat atau produk-produk dari aparatur penegak hukum, dalam hal ini Polri dan Kejaksaan, itu juga termasuk produk administrasi negara yang wajib tunduk pada prinsip-prinsip hukum administrasi negara dan azas umum pemerintahan yang baik. Nah, jadi standing posisinya di sini, sehingga seluruh perbuatan tersebut, seluruh dokumen dan surat yang diterbitkan itu tidak boleh melanggar prinsip azas umum pemerintahan yang baik. Contohnya adalah prinsip kepastian hukum, semua orang sama di mata hukum, dan juga prinsip kecermatan. Ada banyak prinsip lain, tapi itu adalah 3 prinsip yang dielaborasi tadi dalam proses persidangan. Dan itu sangat jelas ya. Nah, kemudian di tataran implementasi, kami menunjukkan bukti-bukti dokumen atau surat tadi. Misalnya terkait dengan proses penggeledahan. Tadi kami sudah tunjukkan surat perintah penggeledahan yang menjadi dasar penerbitan izin Ketua Pengadilan Cibinong adalah surat perintah penggeledahan untuk wilayah Polda Metro Jaya. Jadi tadi jelas sekali ya, surat perintah penggeledahan yang dijadikan dasar untuk permintaan izin ke PN Cibinong adalah wilayahnya Polda Metro Jaya. Tetapi penggeledahannya dilakukan di luar wilayah Polda Metro Jaya. Satu surat yang lainnya justru tidak digunakan dalam permohonan atau sebagai dasar dari izin ketua pengadilan tersebut. Karena itulah penggeledahan di lokasi rumah Sentul yang jadi permohonan kami ini, kami pandang itu tidak dilakukan berdasarkan izin pengadilan yang sah. Sehingga tadi ahli juga menjelaskan kalau
itu dilakukan di luar kewenangannya, maka seharusnya surat tersebut menjadi tidak sah. Kemudian kami tanya lebih jauh, kalau salah satu surat atau produk itu tidak sah, apakah konsekuensi lanjutannya menjadi tidak sah? Ahli menegaskan, dalam prinsip hukum administrasi negara, kalau satu surat perintah, apakah itu surat perintah penyidikan, surat perintah penggeledahan, itu dinyatakan tidak sah, maka seluruh tindakan dan akibat lainnya setelah surat itu menjadi tidak sah. Inilah poin utama dari permohonan kami. Ketika kami mendalilkan surat perintah penggeledahan yang kemudian berujung pada izin penggeledahan itu tidak sah, sehingga penggeledahannya tidak sah, maka efek lanjutannya penyitaan dan hasil-hasil penyitaannya menjadi tidak sah. Itu argumentasi yang kami sampaikan di permohonan dan tadi kami buktikan, dan itu sudah ditegaskan oleh ahli. Isu yang kedua soal penyitaan, tadi kami juga menunjukkan nomor surat perintah penyitaannya ternyata lebih dahulu atau lebih awal dibanding surat perintah penyidikan. Jadi nomor surat perintah penyitaannya 2931, nomor surat perintah penyidikannya 2932. Padahal menurut KUHAP kan seharusnya penyidikan dulu, baru kemudian penyitaan atau tindakan-tindakan yang lain. Nah, tadi ahli menjelaskan itu bisa melanggar prinsip kecermatan. Ada satu prinsip dalam azas umum pemerintahan yang baik yang kalau dilanggar, maka produknya atau suratnya menjadi tidak sah. Nah, itu tadi disebutkan ya. Jadi ada isu soal penggeledahan, ada isu soal penyitaan. Kami juga menanyakan tadi pada ahli terkait dengan prinsip kecermatan ini terkait dengan kejaksaan ya. Bagaimana, apakah surat yang diterbitkan itu sah kalau yang menandatangani tidak berwenang? Kami tunjukkan peraturan Jaksa Agung bahwa yang berwenang menandatangani surat perintah penyidikan adalah Direktur Penyidikan. Tetapi di Kejaksaan Agung yang tanda tangan bukan Direktur Penyidikan. Ahli jelas mengatakan peraturan Jaksa Agung itu wajib dipatuhi, bahkan oleh Jaksa Agung sendiri, apalagi oleh jajaran di bawahnya. Sehingga surat perintah penyidikan yang ditandatangani oleh pihak yang tidak berwenang tentu saja menjadi tidak sah. Selain itu, masih di Kejaksaan Agung kami juga bertanya, bagaimana kalau ada surat perintah penyidikan, bagian menimbangnya kasus A, tapi bagian perintahnya kasus B, maka itu juga melanggar prinsip kecermatan, melanggar prinsip azas umum pemerintahan yang baik. Jadi dari satu poin utama ini yang kita elaborasi tadi adalah bagaimana azas umum pemerintahan yang baik itu wajib dipatuhi oleh semua aparatur, termasuk aparatur di Polri dan di Kejaksaan atau semua aparatur negara, dan pelanggaran terhadap azas tersebut itu mengakibatkan perbuatannya menjadi tidak sah. Poin kami selain soal perkara ini, yang paling penting adalah kita sedang membangun sebuah tradisi dan penafsiran hukum agar ke depan penegakan hukum itu betul-betul dilakukan sesuai dengan azas umum pemerintahan yang baik. Isu lainnya yang juga kami elaborasi dan kami pastikan adalah terkait dengan apakah kewajiban kaidah hukum di putusan Mahkamah Konstitusi tentang kewajiban pemeriksaan calon tersangka itu masih wajib dipatuhi atau masih berlaku saat ini atau tidak. Ahli tegas mengatakan tafsir Mahkamah Konstitusi itu adalah tafsir atas Undang-Undang Dasar sehingga wajib dipatuhi sampai dengan saat ini. Artinya KUHAP baru dalam penafsirannya juga harus mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Sehingga ada kewajiban bagi aparatur penegak hukum untuk memeriksa calon tersangka sebelum penetapan tersangka. Di permohonan kami itulah yang kami sampaikan, penetapan Pak FA sebagai tersangka di Polri tidak didahului dengan pemeriksaan calon tersangka. Karena itulah kami argumentasikan penetapan tersangka tersebut tidak sah. Ada satu prinsip yang paling utama yang bukan hanya untuk perkara ini saja tapi harapannya jadi perbaikan di hukum acara ke depan adalah pergeseran penghormatan terhadap hak asasi manusia di KUHAP baru.
KUHP lama kita tahun 81, KUHP baru kita tahun 2025 dan berlaku 2026, ada sikap politik pemerintah, pembentuk undang-undang untuk lebih menghormati hak asasi manusia, sehingga seharusnya KUHP baru ditafsirkan lebih dalam konsep penerapan hak asasi manusia tersebut. Misalnya soal presumption of innocence dan tentang larangan yang ditegaskan di KUHP baru, larangan penyidikan dengan praduga bersalah. Kalau penyidikan dilakukan, penetapan tersangka dilakukan tanpa pemeriksaan calon tersangka, menurut kami itu melanggar KUHP karena melanggar prinsip larangan praduga bersalah. Itu yang bisa disampaikan terkait dengan persidangan tadi. Di persidangan nanti siang jam 2:30 akan dilanjutkan. Agendanya adalah pemeriksaan ahli hukum tindak pidana korupsi dan hukum acara pidana. Jadi ada satu guru besar dari UNAIR yang akan jadi ahli dan satu doktor hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia. Jadi mari nanti kita simak bersama-sama. Selain untuk perkara ini, bagi kami ini adalah upaya untuk membangun hukum acara ke depan yang lebih baik sesuai dengan prinsip due process of law dan azas umum pemerintahan yang baik. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan silakan. Ahli pertama ini ahlinya di bidang apa ya? Ahli yang pertama adalah guru besar dari Universitas Tarumanegara di bidang hukum administrasi negara dan hukum tata negara. Namanya boleh Prof. Rasji. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa lagi siang nanti.